Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang rem trauma dan rem cakram. Nama saya Nurul Alfadroja, NIM 1905052414. Sistem pengereman. Sistem pengereman merupakan suatu komponen penting pada kendaraan dalam keselamatan berkendara, dan hal tersebut dikarenakan sistem ini berfungsi untuk mengurangi laju kendaraan. Sistem pengereman itu sendiri terbagi atas dua macam, yaitu rem tromol dan rem cakram. Rem tromol adalah sistem pengereman pada kendaraan yang menggunakan metode gesekan atau kampas dengan sebuah komponen terbentuk mangkuk. Seperti di gambar, itu adalah rem tromol. Jenis-jenis rem tromol: rem leading trailing, tipe leading source, tipe servo. Jenis-jenis rem tromol berdasarkan metode penggeraknya ada 3, yaitu rem tromol mekanis. Rem tromol mekanis adalah rem yang masih digerakkan oleh kawat secara mekanis. Konstruksi rem mekanis cukup sederhana, karena hanya menggunakan sebuah kawat untuk menghubungkan pedal rem atau tuas rem ke aktuator rem. Rem tromol hidrolik, sistem penggerak rem yang dimanfaatkan fluida sebagai pembeda tenaga, karena fluida tidak dapat dikompresi serta tidak dapat mengurai, sehingga efisiensi penyaluran tenaga dari tuas rem akan berlangsung secara 100%. Rem angin. Sistem rem angin merupakan pengereman rem yang memanfaatkan tekanan udara untuk menggerakkan tuas rem. Kelebihan sistem rem angin pada kendaraan tenaga pengeremannya. Sistem rem angin biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan yang berat, seperti truk-truk yang besar, bus. Kemudian, kelebihan dari rem tromol: memiliki kampas yang berukuran lebar sehingga terlihat lebih kuat. Kemudian, aman dari kotoran yang menempel dari luar, karena sistemnya itu bersifat tertutup. Kemudian, daya pengeremannya yang cukup kuat dan prosesnya itu lembut. Kekurangannya yaitu tidak seluruh kampas rem menempel ke tromol roda yang mengakibatkan daya pengeremannya pada rem tromol cuma 70%. Rem gampang terkena panas karena perangkat rem wajahnya tertutup. Kemudian, jika banjir, rem tidak bisa digunakan. Kemudian, rem cakram. Rem cakram adalah sistem pengereman yang menggunakan metode jepit untuk mengurangi dan menghentikan putaran sebuah piringan yang terletak pada roda kendaraan. Tipe rem cakram. Berdasarkan tipe aliran fluidanya, ada 2, yaitu Flatten caliper dan Fixed caliper. Kemudian, berdasarkan jumlah pistonnya, yaitu single piston dan multi piston. Single piston merupakan kaliper rem yang hanya memiliki 1 buah piston untuk menggerakkan 2 kampas rem. Multi piston yaitu memiliki 2 atau lebih piston untuk menggerakkan kaliper rem. Biasanya, semakin banyak piston, semakin tinggi pula permukaan gesekan dari rem. Kelebihan dari rem cakram yaitu pengeremannya itu dapat terjadi secara maksimal, karena daya yang dihasilkan bisa mencapai 10% dan seluruh pada gesekan langsung. Kemudian, sistem pengeremannya terbuka dan dibuat berongga, sehingga proses penggilingannya lebih baik. Kekurangan yaitu kaliper pada rem ini dipenuhi kotoran yang kemudian dapat mengeras, sehingga membuat cakramnya dapat terkuras. Bila terkuras, rem ini itu tidak bisa digunakan. Kemudian, produksinya yang mahal. Kemudian, mempunyai luas kampas lebih kecil dari yang lainnya. Perawatan rem trauma dan rem cakram. Manfaat dari perawatan ini yaitu menjaga kondisi komponen sistem rem agar terjamin keamanannya dalam berkendara. Komponen yang sama dari rem cakram dan rem tromol yaitu pedal rem, besar rem, dan mistar silinder. Pemeriksaan mistar silinder. Pada kondisi reservoir dan kemungkinan ada kebocoran pada nut pipa minyak rem, bila mistar silinder tidak bekerja normal, maka harus dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan dari komponen mistar silinder. Pemeriksaan ketinggian minyak pada mistar silinder.
Agar diketahui maka harus dibuka dulu apakah minyaknya itu masih full atau sudah habis. Jika sudah habis, maka dilakukan pengisian ulang. Kemudian memeriksa tinggi pedal, terus memeriksa pose. Nah, pemeriksaan ini pada pasal yaitu saat mesin masih hidup, tekan pedal, dan saat mesin dimatikan. Apabila tekanan sama besar, maka periksa booster. Bila ada rem terasa ringan saat ditekan, maka kerja booster normal. Pemeriksaan komponen rem tromol. Memeriksa ketebalan kanvas rem. Bisa menggunakan mistar ataupun jangka sorong. Kemudian membersihkan kanvasnya dengan amplas. Kemudian memeriksa komponen rem tromol yaitu memeriksa diameter tromol, bisa menggunakan penggaris ataupun jangka sorong, terus memeriksa bekas rem. Kemudian menyetelkan celah sepatu rem. Celah sepatu rem kiri dan kanan itu harus sama. Jika berbeda maka saat dilakukan pengereman, kendaraan itu akan membanting ke salah satu sisi dan keausannya pun juga tidak akan sama. Memeriksa rem cakram, memeriksa indikator keausan, memeriksa tebal ped, biasanya menggunakan penggaris. Kemudian memeriksa tebal cakram dengan mikrometer. Kemudian periksa runout cakram dengan menggunakan penggaris dan dekelpi. Kemudian perbedaan rem tromol dan cakram. Dari gaya kerjanya, tromol memberikan kekuatan sendiri, sedangkan cakram tidak memberikan kekuatan sendiri. Dari pendinginnya, tromol masih kurang, rem cakram baik. Terus temperatur kerjanya, rem tromolnya itu rendah, rem cakramnya tinggi. Keausan kanvas, rem tromolnya sedikit, rem cakramnya banyak. Cara mencetanya, rem tromol itu masih menggunakan manual, ataupun ada juga yang sudah menggunakan setengah otomatis, sedangkan kalau rem cakram itu sudah otomatis, sehingga waktu yang diperlukan untuk servis dari rem cakram itu lebih cepat ketimbang rem tromol. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa rem cakram itu lebih bagus dari segi pengeremannya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya juga rem cakram ini hanya mampu diaplikasikan pada kendaraan yang ringan. Dan untuk kendaraan berat lebih memakai rem tromol. Mungkin karena dari segi biayanya itu murah dan ketahanan terhadap panas dan lain-lain. Namun dari segi pengeremannya yang dihasilkan jelas rem cakram lebih bagus dari rem tromol karena cepat berhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.